Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wasi'a amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhim wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wakkir kabira warhaman sahirana aslih lihajril muslimina fatukramu. Wakkir, dan muliakanlah kabiron, orang yang besar, orang yang tua, warhaman, dan kasihanilah sahirana, orang yang masih kecil dari kita, aslih, perbaikilah, damaikanlah lihajril muslimina, kepada orang Islam yang saling tidak akur, fatukramu, maka kamu akan dimuliakan. Dzakaran nadhimu fi hadzal baiti, an-nadhim menyebutkan dalam bait ini syu'bataini, dua cabang. Wa yuqalu, maka dikatakan bil atfi ala ma marra, dengan mengatafkan ala ma marra, atas yang lalu. Wa syu'batul khamisatu was-sab'un, cabang yang ke-75, tauqirul kabiri, memuliakan orang yang besar, orang yang tua. Rahmatus sohiri, dan mengasihi orang yang masih kecil. Anak-anak sekalian, kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini kita masuk pada cabang keimanan yang ke-75. Salah satu bukti wujud dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita adalah betul-betul orang mukmin, adalah memuliakan orang yang usianya di atas kita, dari segi umurnya lebih tua dari kita muliakan. Warahmatus sohiri, dan mengasihi, kita punya rasa kasihan, belas kasihan kepada orang yang lebih muda daripada kita. Hal ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham shaghirana. Tidak ada minna, termasuk dari golongan kita, man lam yuwaqqir, orang yang tidak memuliakan, kabirana, orang yang tua, lebih tua dari kita, walam yarham, dan tidak mengasihi, sohirona, orang yang kecil dari kita, walam ya'rif, ditambah, dan tidak tahu, tidak mengerti, alimina, kepada orang yang alim di antara kita, haqqahu, haknya. Jadi Rasul menganggap bahwa ada 3 orang dalam ketentuan hadis ini, ya, yang itu orang tersebut tidak pantas untuk dijadikan bagian kelompok umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu 3 orang itu? Yang pertama, orang yang tidak bisa menempatkan orang yang lebih tua di tempat, tidak bisa memuliakan orang yang lebih tua dari segi usianya. Nah, jadi yang kedua, orang yang tidak bisa digolongkan kelompok umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, adalah orang yang tidak bisa mengasihani, tidak punya rasa kasih sayang kepada orang yang masih kecil, lebih muda, terutama yang masih kita, yang masih belum mengerti tentang kehidupan. Kita kasihani. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak bisa mengetahui, tidak bisa menempatkan kepada orang yang alim, kepada para ulama, tidak bisa memberikan haknya kepadamu. Artinya mereka tidak menghormati para 3 kelompok orang ini, 3 golongan orang semacam ini, ya, tidak pantas. Kata
Rasulullah bukan termasuk dari golongan kita. Padahal kawan-kawan sekalian, kita semuanya ini kan kepingin ya, ingin sekali dianggap sebagai umat Rasulullah. Karena nanti kelak pada hari kiamat di mahsyar, manusia akan dikelompokkan, akan digiring bersama kelompoknya masing-masing. Nah, kalau kita bersama Rasulullah, kalau kita kumpulkan bersama kelompok dan golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan bisa selamat. Kita akan sampai kepada telaga kausarnya Rasulullah. Kita akan diselamatkan dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma. Qala Rasulullah, dan Rasulullah juga bersabda, min ijlalillahi ikramu disyaibatil muslimi. Termasuk memuliakan Allah, mengagungkan Allah, ikramu dawi syaibati al muslim. Memuliakan orang yang sudah punya uban, al muslimi yang Islam. Nah ini. Jadi kalau kita ingin menilai seseorang apakah dia itu bisa memuliakan Allah Subhanahu wa taala atau tidak, salah satu tolak ukurnya orang tersebut bisa nggak dia memuliakan orang yang lebih tua, terutama mereka yang sudah beruban ya. Ini maksud sini adalah orang yang sudah tua, lebih lanjut usia dibandingkan dirinya. Nah, yang menarik di sini ada ketentuan al-muslimi. Apakah muslim ini menjadi istilahnya ketentuan atau qayyid terhadap orang yang tua atau tidak, nanti kita akan bahas di akhir-akhir insyaallah. An Anas bin Malik, diceritakan dari sahabat Anas bin Malik annahu qalat, sesungguhnya dia berkata, qala Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi syaikhi sabahan wa masaan. Sesungguhnya Allah yang dulu melihat ila wajhi syaikhi, kepada wajahnya orang yang sudah tua, subahan pagi, wa masaan dan sore, wa yaqulu dan berkata Allah, ya abdi wahai ambaku, qad kabura sinnuka, telah tua sinnuka usiamu, waraqqa jilduka dan telah keriput jilduka kulitmu, wa daqqa azmuka telah, daqqa itu asli artinya adalah tipis atau lembut, artinya telah rentah, azmuka tulang-tulangmu, waqtaroba dan telah mendekat ajaluka ajalmu, wahana dan telah datang waktunya, kudumuka datangmu ilayya kepadaku, fastahyi maka malulah minni kepadaku, fa'an astahyi min syaibatika karena aku kata Allah ya, tahyi itu malu min syaibatika, u'adzibaka untuk menyiksamu, finnari di neraka. Kawan-kawan sekalian, secara umum hadis yang panjang ini menyebutkan bahwa ada banyak ibrah, hikmah yang bisa kita tarik. Sebenarnya yang pertama adalah bahwa orang yang sudah usianya tua, cepat-cepat mendekat kepada Allah, merasa bahwa dirinya akan sebentar lagi akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pelajaran yang kedua, hikmah yang kedua, dan itu yang terkait dengan pembahasan kita hari ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu merasa malu, segan, enggan ya, untuk menyiksa orang yang sudah tua. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala saja ya malu, gak enak gitu, rada sungkan gitu menyiksa orang yang sudah tua. Nah, kita sebagai manusia biasa, sebagai makhluk biasa ya, mbak ya, masa kita nggak sungkan, nggak malu kepada orang-orang yang tua itu kalau kita tidak bisa menghormati mereka. Makanya ikramu dzawi syaibah, memuliakan orang yang sudah punya uban, itu termasuk salah satu bukti
bahwa di dalam diri kita tertanam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja merasa malu untuk menyiksa mereka, apalagi kita. Ya, kok sampai bully misalkan, sampai ngejek, mestinya kita lebih malu, lebih nggak pantas gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja merasa nggak pantas untuk menyiksa mereka, apalagi kita. Nah, itu mungkin dua pelajaran penting yang bisa kita simpulkan dari hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Qom ini kelanjutannya diceritakan, ada cerita ya tentang seorang sahabat ya, misanan sepupu Rasulullah, Sayyidina Ali sekaligus menantu Rasulullah. Sayyidina Ali diceritakan hukiya anna aliyan kana yadhhabu ilal jama'ati li sholatil fajri musri'an. Satu hari, di pagi hari, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini agak ketinggalan untuk melakukan sholat jamaah di masjid. Hingga dari rumah beliau, ya kebetulan rumah Sayyidina Ali agak jauh dengan masjid. Ini beliau berangkatnya agak jalan itu agak mungkin setengah lari begitu ya, musri'an, dengan cepat-cepat. Nah, di tengah jalan sebelum sampai ke masjid itu ternyata di depannya itu ada orang tua yang jalannya itu pelan-pelan, timi, ya maklum karena sudah tua, nggak bisa jalan cepat begitu ya. Tapi karena memuliakan orang tua tersebut, Sayyidina Ali ternyata kemudian nggak jadi kenceng jalannya, pelan-pelan, nunggu di belakangnya. Maksudnya apa? Bahwa Sayyidina Ali nggak mau balap, nggak mau mendahului orang tua ini. Saking memuliakannya Sayyidina Ali kepada orang tua tersebut gitu. Hanya begitu. Meskipun dia sebenarnya di dalam hatinya, waduh, ini bisa ketinggalan nih kalau saya pelan-pelan. Tapi karena memuliakan orang tua tersebut, Sayyidina Ali jalannya pelan-pelan. Sampai kemudian orang tua tersebut mendekati masjid, sampai melewati masjid, ternyata orang tua tersebut nggak masuk masjid. Artinya nggak ikut sholat di masjid tersebut. Diketahui belakangan bahwa ternyata orang tua tersebut adalah orang Nasrani, orang ahli kitab yang hidup di Madinah, karena memang di Madinah saat itu tidak hanya dihuni orang Islam saja, di sana ada Alkitab, ada Nasrani, ada non-Muslim ya, termasuk Yahudi dan Nasrani ini Muslimnya. Nah, ini ternyata orang tua ini non-Muslim. Kemudian ceritanya Sayyidina Ali akhirnya setelah orang tua ini nggak masuk masjid, ya Sayyidina Ali masuk masjid. Cuma kawan-kawan sekalian, apa yang terjadi di dalam masjid ini? Ternyata ketika sholat subuh pada rakaat yang kedua, datanglah malaikat ya kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sedang ngimami, menjadi imam, makmumnya para sahabat ini pada rakaat kedua, dan ketika ruku ini, Rasulullah rukunya itu lama sekali, ya, jauh lebih lama daripada ruku yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, sampai kemudian Sayyidina Ali masuk, Sayyidina Ali takbir Allahu Akbar, nyusul rukuk bersama Rasulullah dan makmum yang lain. Ini kejadian yang terjadi dalam masjid. Sampai kemudian selesai sholat, para sahabat heran, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang terjadi? Mengapa rukuknya di rakaat yang kedua ini kok lama sekali, kok aneh, nggak seperti biasanya wahai Rasul, gitu ya. Apa yang terjadi? Dan Rasulullah ternyata tidak tahu juga jawabannya, ya. Mas, kenapa saya tidak tahu juga? Yang jelas tadi itu malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian
menaruh sayapnya di atas punggungku dan tidak melepaskanku sampai aku bangkit dari rukuk. Nggak bisa bangkit-bangkit, nunggu. Ya, nunggu dikongkon rukuk terus. Kanjeng Nabi dikongkon rukuk terus sampai nunggu Sayyidina Ali masuk dan menyusul dengan beliau. Karena memang ukuran orang menemukan sholat jamaah atau bisa dianggap sholat berjamaah yang lengkap 1 rakaat itu kan kalau dia bisa rukuk bersama dengan imam, ya kan. Kemudian itu jawabnya Rasulullah. Yang jelas tadi itu Jibril datang padaku lalu kemudian menaruh sayapnya di punggung sampai aku nggak bisa bangun dari rukuk. Kemudian ketika Jibril mengangkat bahunya atau sayapnya dari punggung, aku pun bangkit dari. Aku tidak tahu mengapa kok Jibril datang kepadaku dan melakukan hal itu. Sampai kemudian datanglah Jibril kembali kepada Rasulullah SAW dan kemudian memberitahu, begini, yang terjadi tadi itu adalah bahwa aku sengaja melakukan itu karena agar kamu menunggu Ali bin Abi Thalib yang tadi ya mestinya dia bisa jalan cepat, tapi karena memuliakan orang tua, aku pun memuliakannya dengan memberikan kesempatan kepadanya untuk bisa sholat berjamaah dengan engkau. Bayangkan kawan-kawan sekalian, ini adalah balasan yang diberikan oleh Allah yang langsung ya, di dunia juga. Ketika Ali memuliakan orang tua, meskipun orang tua ini Nasrani non Muslim yang usianya sudah sepuh gitu ya, langsung diberikan balasan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diberikannya kesempatan untuk bisa sholat dengan Rasulullah. Dan sebenarnya itu ya benarnya. Oke, yang patut kita perhatikan di sini adalah bagaimana campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala di situ sampai menurunkan malaikatnya langsung. Ini satu peristiwa yang besar karena Ali memuliakan orang, bahkan orang tua tersebut tidak non Muslim. Bahasanya seperti itu. Oleh karena itu, maka ikramu al-musin, ikramu dzawi syaibah, memuliakan orang tua yang sudah beruban, itu adalah bukti, itu adalah salah satu tolak ukur sejauh mana, sedalam mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kawan-kawan sekalian, jadi selain memuliakan orang tua, di sini adalah rahmatus shohi, mengasihi, menyayangi anak kecil. Rasulullah bersabda, man masaha ala ra'si yatimin, barang siapa mengusap kepala anak yatim, kana lahu bikulli sya'ratin, maka setiap helai rambut tamuddu alaiha yadahu yang diusap oleh tangannya itu akan menjadi cahaya bagi orang tersebut kelak di hari. Ini pentingnya mengasihi anak kecil, lebih-lebih kalau anak kecilnya itu adalah anak kecil yang dinikmati oleh orang tuanya, yang biasanya kurang mendapatkan perhatian. Laisar rahimul ladzi yarhamu nafsahu, kata Rasulullah. Tidak ada orang ar-rahim itu, orang yang penyayang itu, alladzi yarhamu nafsahu, yang bisa menyayangi dirinya sendiri, wa ahlahu, dan keluarganya, khasatan secara khusus. Walakinnar rahim, orang yang penyayang itu adalah alladzi yarhamul muslimin, yang punya rasa kasihan kepada orang Islam secara keseluruhan sekalian. Maka ini penting untuk kita tanamkan bersama. Ya, pribadi juga kawan-kawan sekalian, untuk punya rasa, menumbuhkan perasaan semacam ini. Jadikan ini sebagai dua karakter yang betul-betul melekat dalam diri kita. Memuliakan orang tua, mengasihi dan menyayangi yang lebih
Bahkan juga di sini diceritakan dalam Imam Syekh Nawawi dalam syarahnya ini menceritakan ada suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki ini mengadu kepada Rasulullah, ya, tentang banyaknya dosa yang telah dilakukannya Rasul. Saya sudah banyak mohon dimintakan ampun kepada Allah. Ditanya oleh Rasul, dosa kamu apa? Pokoknya banyak, saya malu untuk cerita kepada kamu. Lah, Rasulullah kemudian nimpali. Kok bisa kamu malu kepada saya sementara kamu tidak malu saat melakukan kemaksiatan itu kepada Allah? Karena sesungguhnya Allah kan selalu melihat kita. Ketika kita melakukan maksiat apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan kita, mencatat kita, dan mengetahui kita. Loh, kamu tidak malu kepada Allah, kok kamu sekarang malu kepada saya? Pulang sana, kata Rasul. Pergi, gak usah minta pendapat, gak usah minta petunjuk dari aku. Kata Rasul gampangnya seperti itu. Setelah laki-laki tadi pergi dari rumah Rasulullah, datanglah kepada Rasulullah malaikat, ya, Jibril datang. Faja'a Jibril wa qala ya Muhammad lima ayastal asi. Jibril datang kepada Rasulullah lalu berkata, wahai Muhammad, mengapa kamu jadikan laki-laki tersebut merasa berputus asa untuk mendapatkan ampunan Allah, ya, padahal dia sudah melakukan perbuatan yang bisa menghapus dosa-dosanya. Oh iya, mungkin begitu dalam mimpi Rasulullah, ya. Faqala Rasulullah, wa ma kafaratu, apa itu kafarat yang bisa menghapus dosa-dosanya yang tadi itu? Qala lahu, Jibril berkata, lahu sabiyyun sohirun, fa idza dakhala fi baitihi was-sabiyyu yastaqbiluhu fayadfa'u ilayhi syai'an minal ma'kulat aw ma yafrahu bihi fa idza fariha as-sabiyyu yakunu kafaratan. Apa lagi di rumahnya ada anak kecil, bisa jadi anak kecil ini anak yatim yang dia tanggung. Jelas anak kecil, setiap kali laki-laki ini datang dari luar rumah, ya, untuk kebutuhan apa, kemudian pulang ke rumah, dia selalu membawa sesuatu, selalu membawa jajan, ya, ciki-ciki atau apalah makanan yang membuat anak kecil ini senang. Jadi dibawakan oleh-oleh. Saya nggak perlu mahal-mahal, yang penting bisa membuat. Dan ketahuilah, kata Jibril itu, itulah perbuatan yang bisa menghapuskan dosa laki-laki tersebut. Muhammad kan sekalian, jangan pernah kita menganggap kecil dua hal ini, memuliakan orang tua, lebih tua, dan mengasihi anak. Dua hal ini misalnya hal yang bisa jadi dalam benak kita anggap sebagai sesuatu yang kecil, tetapi barangkali dengan hal-hal yang kecil itulah kita bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya, karena kamin sohirin wa huwa kabirun indallah. Baik kawan sekalian, cabang keimanan yang ke-75 ini sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Minkum ila liqa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.